Saudara, saya ajak kita sekarang membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25, saya akan bacakan bagi saudara dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Saudara silakan mengikuti di Alkitab saudara masing-masing ataupun melihat di layar memunculkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Matius 25 mulai ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini siap mendengar dan merenungkan akan firman-Mu yang Kau telah tuliskan melalui para rasul dan para nabi. Kami mohon Roh-Mu yang kudus itu juga bekerja di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, memimpin akan hamba-Mu, memimpin setiap kami yang mendengar, sehingga setiap peringatan dari kebenaran firman-Mu itu boleh menggetarkan hati kami, boleh kami take it seriously. Dan biarlah ketika kami mendengar akan penghiburan, kekuatan, panggilan Tuhan bagi hidup kami, biarlah penghiburan Tuhan sungguh-sungguh menggerakkan hati kami, sehingga kami boleh melihat keindahan, keagungan, rencana Tuhan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, tolonglah kami sehingga setiap firman yang kami dengar tidak lewat begitu saja, tetapi sungguh-sungguh berbicara ke dalam hati kami yang paling dalam, dan beri hati yang teachable kepada setiap kami, sehingga kami boleh meresponi panggilan firman
sesuai dengan kehendak-Mu bagi setiap kami. Berkati kami semua dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang berkuasa, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, sebelum hari ini, minggu lalu khususnya, ketika kita membahas tentang perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, kita diingatkan tentang apa yang menjadi hasil akhir dari orang yang hidupnya mengutamakan kekayaan dan kenikmatan dunia. Ya. Kita diingatkan akan hal itu, dan kita juga diingatkan akan pentingnya kita mendengar firman Tuhan hari ini yang telah diberikan oleh Tuhan melalui para nabi, para rasul bagi kita. Firman yang telah diberikan kepada kita itu sangat penting, bahkan lebih penting daripada segala mukjizat yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya katakan minggu lalu ada banyak mukjizat sebenarnya yang terjadi kalau kita melihat pekerjaan Tuhan di GRI, Gerakan Reform Injili, apalagi kalau kita melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui hambanya Pak Tong, itu setiap hari ada mukjizat, saudara. Setiap hari ada mukjizat. Ya. Pak Tong sudah umur 86 lebih, melayani setiap hari ke kota-kota, ke pedalaman-pedalaman. Itu mukjizat yang besar. Dia masih bisa berkhotbah ribuan kepada ribuan orang, masih bisa berkhotbah lebih dari 1 jam berdiri. Sudah berjalan pun sudah susah, tapi bisa berkhotbah berdiri. Itu mukjizat. Dan tentu mukjizat yang terbesar adalah ketika firman Tuhan diberitakan, kemudian orang-orang yang terbelenggu oleh dosa boleh dilepaskan dari dosa. Orang-orang yang mati di dalam dosa-dosa mereka boleh diberikan hidup yang baru. Itu adalah mukjizat yang terbesar. Begitu banyak mukjizat yang terjadi. Betapa pentingnya kita melihat firman Tuhan itu yang bekerja, yang diberitakan, dan kemana-mana Pendeta Stephen Tong dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain pergi, bukan promosi tentang kesembuhan, bukan promosi tentang hidup yang sukses, tetapi membawa firman Tuhan. Firman Tuhan itulah. Abraham berkata kepada orang kaya di neraka itu, kalau saudara-saudaramu tidak mendengar firman yang sudah dituliskan, mereka juga tidak akan bertobat. Kalau orang mati itu dibangkitkan, mereka tidak akan bertobat. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan. Biarlah kita boleh, minggu lalu kita diingatkan betapa kita perlu mendengar sungguh-sungguh firman yang sudah diberitakan, yang telah diberikan kepada kita, yang sudah available bagi kita setiap hari dan juga di dalam setiap minggu di atas mimbar ini. Firman Tuhan itu diberitakan sebelum Judgment Day itu datang. Sebelum selesai kita hidup di dalam dunia ini, di mana tidak ada lagi kesempatan kita mendengar firman. Tidak ada lagi kesempatan kita boleh bertobat. Tidak ada lagi kesempatan kita boleh kembali kepada Tuhan. Sebelum hari itu tiba, sebelum Judgment Day itu tiba, seperti orang kaya yang ada di neraka menderita, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi doa yang didengar. Ya, tidak ada lagi permintaan yang dikabulkan. Sementara masih hidup, kita perlu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan juga, tetapi secara khusus berbicara tentang bagaimana hidup itu harus diisi dan dijalankan sebelum hari penghakiman itu tiba. Ya. Kemarin bicara tentang apa yang terjadi di dalam hari penghakiman. Hari ini bicara tentang sebelum hari penghakiman itu tiba. Ya. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana hidup yang Tuhan berikan, waktu yang masih Tuhan berikan itu harus diisi di dalam hidup kita hari ini. Kalau kita melihat Matius 24-25, tadi kita membaca dari Matius 25, itu mulai dari pasal 24 itu Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Ya, akhir zaman itu berbicara tentang, khususnya bagi kita hari ini, bicara tentang second coming of Christ.
di mana Kristus akan datang kedua kali mengakhiri seluruh dunia yang ada sekarang ini dan memasuki satu fase yang baru di dalam langit dan bumi yang baru. Itu yang disebut sebagai akhir zaman, ya, akhir zaman. Atau yang disebut di dalam istilah teologi itu adalah yang disebut sebagai general eschatology, ya, hal-hal yang akan terjadi ketika Kristus datang kedua kali nanti. Tetapi juga di tengah segala kedatangan Kristus kedua kali yang nanti menjadi akhir daripada seluruh sejarah yang ada di dalam dunia ini, kita juga ada yang disebut sebagai personal eschatology. Ya, personal eschatology adalah, kalau general eschatology adalah Kristus akan datang kedua kalinya menjadi raja dan hakim yang nyata, seluruh lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, semua lutut akan bertelut kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itulah adalah general kepada seluruh dunia, seluruh alam semesta, itu akan berakhir. Tetapi juga ada yang disebut sebagai personal eschatology, bahwa kita yang bertemu dengan Tuhan. Belum seluruh dunia, Kristus belum datang kedua kali, tetapi pribadi lepas pribadi, seperti minggu lalu saya juga sebutkan, ada waktunya kita, setiap kita memiliki satu kotak di dalam kalender yang ada itu, di mana ada pintu masuk ke situ, tetapi tidak ada pintu keluar. Itulah personal eschatology. Itulah di mana kita sendiri, kalau general eschatology bicara tentang Kristus akan datang ke dalam dunia. Tapi personal eschatology adalah kita yang datang kepada Kristus. Artinya pribadi lepas pribadi ketika kita mati, ketika kita selesai di dalam dunia ini. Nah ini dalam konteks itulah sebenarnya perumpamaan yang disebutkan ini yang Tuhan Yesus ajarkan, yang hari ini kita membahas tentang perumpamaan tentang talenta itu diberitakan di dalam konteks akan first coming of Christ, yang Kristus sudah datang ke dalam dunia dengan sebelum Kristus datang kedua kalinya. Ya, di dalam teologi itu disebut sebagai konteks already and not yet. Dalam satu sisi Kristus sudah datang, kerajaan Allah sudah datang di dalam dunia ini. Kristus sudah mati dan bangkit menyelesaikan karya keselamatannya. Dan ketika dia bangkit, dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Berarti sudah. Berita yang pertama Tuhan Yesus beritakan juga, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah tiba. Sudah tiba sekarang. Nah, itu sudah ada unsur already. Kerajaan Allah sudah tiba. Tetapi Kristus sudah berkuasa. Dia adalah berkuasa, seluruh alam semesta, sorga dan dunia itu ada di bawah kakinya. Tetapi meskipun Kristus sudah berkuasa atas seluruh sorga dan bumi, tetapi kekuasaan itu belum diakui oleh seluruh orang, setiap bangsa di muka bumi ini. Ya, karena itu Tuhan Yesus masih setelah dia naik waktu dia naik ke surga, dia mengatakan, setelah mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya belum seluruh bangsa menjadi murid Kristus, belum seluruh bangsa mendengar akan Injil, belum seluruh bangsa akhirnya berlutut dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penguasa atas alam semesta. Dia adalah raja di atas segala raja. Belum, itu ada aspek yang belum terjadi. Jadi kerajaan Allah sudah tiba, tapi belum seluruh aspeknya nyata di dalam dunia ini. Kristus sudah dimuliakan, tetapi belum seluruh kemuliaan itu nyata di dalam hati setiap orang, di dalam mata setiap orang. Nanti itu menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, itu di antara first coming of Christ dengan second coming of Christ inilah kita hidup sekarang di sini. Di antara yang disebut sebagai already and not yet. Ya. Dan bagaimana kita hidup? Bagaimana kita hidup di tengah-tengah keadaan yang already and not yet ini? Kristus pasti dipermuliakan. Dia sudah menang atas dosa, dan sudah menang atas kematian, sudah menang atas setan. Di dalam kematian dan kebangkitannya dia menyatakan kemenangannya. Tetapi seluruh manifestasi daripada kemenangannya itu belum sungguh-sungguh nyata. Kita masih mati, orang masih mati. Ya, kita masih dosa masih berkuasa. Ya, meskipun setan sudah dipatahkan, dipecahkan, kematian itu sudah dikalahkan melalui kematian Kristus, tetapi kita masih mati secara fisik. Nanti hanya ketika Kristus datang kedua kali atau kita datang kepada Kristus.
maka tidak ada lagi kematian. Dan itulah final judgment yang akan kita alami. Seperti Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, boleh dimunculkan, Ibrani 9 ayat 27, bahwa manusia itu ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, ini kita bicara manusia hidup satu kali dan kemudian mati satu kali saja, and after that comes judgment. Nah, ini sebelum judgment itu tiba bagi setiap kita. Ya, maka inilah perumpamaan ini menceritakan apa yang harus kita kerjakan di dalam segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kita, di dalam segala kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, di dalam segala talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan di dalam waktu yang masih ada sebelum Kristus datang kedua kali, atau sebelum kita datang kepada Kristus pribadi, lepas pribadi. Inilah kita boleh pikirkan bersama-sama di dalam perumpamaan akan talenta ini. Hal yang pertama kita perlu mengerti, saudara sekalian, yang disebut sebagai talenta ini adalah sejumlah uang. Ya, kita kadang-kadang kita memakai istilah talenta, dalam bahasa Inggris juga talent. Ya, kita memakai istilah itu menunjuk kepada kita semua punya talent yang berbeda-beda. Ya, kita punya talenta yang berbeda-beda. Artinya seringkali menunjuk kepada ada yang punya talenta untuk melayani main piano gitu. Tapi ada orang yang tidak punya talenta main piano gitu kan. Dia punya talenta yang lain. Dia punya talenta untuk memimpin akan liturgis, untuk berkhotbah, untuk mengajar, untuk melayani, untuk counseling, untuk memperhatikan orang yang sakit, dan sebagainya, untuk membangun gedung, ya, membangun gedung gereja. Itu menunjuk kepada talenta yang berbeda-beda. Secara umum kita menyebutnya seperti itu, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam perumpamaan ini, inilah asal kata talent, asal kata talenta ini berasal dari perumpamaan ini, ya. Tetapi kalau kita melihat perumpamaan ini, sebenarnya pertama-tama talenta itu berbicara tentang sejumlah uang yang dipercayakan, dan bukan kemampuan yang kita miliki, bukan talenta-talenta yang kita miliki, our talent, ya. Tetapi sejumlah uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi lebih menunjuk sebagai di dalam aplikasinya adalah berbagai tanggung jawab dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada umatnya, ya, untuk berkarya di dalam kerajaan Allah di dunia ini, di bumi ini. Jadi menunjuk kepada tanggung jawab dan kesempatan yang Tuhan berikan, ya, bukan menunjuk kepada kemampuan kita, kepada talent kita, ya, karena nanti akan bingung kalau talent kita, bagaimana talent itu bisa dipindahkan dari satu orang ke lain. Kamu main piano, ya, kamu diberikan talenta main piano. Kalau kamu nggak mau kemampuan kamu diberikan kepada yang lain, bagaimana transfernya, begitu ya? Bagaimana transfernya? Jadi itu jadi bisa membingungkan. Ya, jadi karena memang pertama-tama talenta itu menunjuk kepada sejumlah uang, ya, jadi bisa dipandangkan atau menunjuk kepada tanggung jawab dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, itu bisa diambil. Tanggung jawab itu bisa diambil daripada kamu kalau kamu tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau tidak bertanggung jawab kepada tanggung jawab dan kesempatan yang Tuhan berikan, itu bisa diambil daripada kamu. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi akan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu dan bisa diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang yang sudah mengerjakan semua tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada dia. Tapi memang ada kaitannya dengan talenta yang seperti kita mengerti secara umum, karena dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, ya, each according to his ability. Jadi memang bicara ada ability-nya, ada kaitan dengan ability-nya, ada kaitan dengan tanda kutip talenta yang kita miliki. Ya, jadi Tuhan memberikan 5, 2, 1 sesuai dengan Tuhannya tahu, oh kamu memang mampu sebenarnya mengerjakan 5. Kamu memang mampu mengerjakan 2. Kamu sebenarnya mampu mengerjakan 1. Beda-beda kemampuannya, kekuatannya beda-beda. Jadi, tapi itu diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuannya.
Ya, jadi memang ada kaitan yang erat dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, saudara sekalian, secara besar kita melihat terlebih dahulu di sini, ya, dari 5, 2, 1 itu berarti setiap orang Kristen itu diberikan tanggung jawab dan kesempatan. Sekali lagi menunjuk ke situ, ya, tanggung jawab dan kesempatan oleh Tuhan yang memang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan kita yang berbeda-beda, ya, untuk melayani Tuhan dan umatnya, ya, untuk memperlebar kerajaan Allah. Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab, kesempatan yang berbeda-beda, dan tidak ada yang tidak diberikan kesempatan. Ya, ini tidak ada dalam perumpamaan ini yang tidak diberikan talenta. Ya, semuanya diberikan tanggung jawab, semuanya diberikan kesempatan, meskipun memang berbeda-beda. Ya, artinya tidak ada orang Kristen sebagai penonton. Ya, tidak ada orang Kristen yang tidak memiliki tanggung jawab. Setiap kita diberi tanggung jawab. Di dalam paling sedikit ada hal-hal yang sama di antara orang Kristen semuanya, meskipun nanti ada yang unik berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Ya, tetapi setiap kita diberi tanggung jawab, misalnya di dalam pekerjaan, di dalam atau saudara yang masih studi diberikan tanggung jawab sebagai pelajar studi di dalam studi saudara. Ya, atau juga di dalam keluarga, kita memiliki masing-masing tanggung jawab di dalam keluarga. Kita memiliki juga kesempatan tanggung jawab di dalam uang yang Tuhan berikan kepada kita. Betul-betul uang yang Tuhan berikan. Talenta itu adalah uang yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kita kesempatan tanggung jawab di dalam tubuh yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, dan juga di dalam pelayanan di gereja. Itu beberapa contoh, ada banyak tanggung jawab dan kesempatan yang Tuhan berikan yang kita harus mengerjakannya, kita harus memperkembangkannya, kita harus menjaganya dan mengerjakan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, menghasilkan dan memperkembangkan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan daripada umatnya, termasuk kita di dalamnya. Kita adalah umat daripada Tuhan, mengerjakan itu. Nah, saya pikirkan di dalam waktu saya bicara dengan beberapa orang, dan khususnya penatua kita, ada seorang penatua pernah mengatakan, bagi saya itu, dan ini saya rasa mewakili banyak daripada saudara sekalian, bagi saya mungkin kita kalau perlu melihat panggilan Tuhan bagi hidup kita sebagai, khususnya bagi kebanyakan daripada kita, yaitu bisa dibagi menjadi 3, paling sedikit dibagi menjadi 3 yang besar, yaitu kerja, atau kalau sudah belum kerja, studi, ya, dan yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah gereja. Nah, itu 3 hal yang sangat penting, atau institusi yang sangat penting yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ini adalah, saya rasa sama semuanya nih. Kalau dilihat secara besar, ya, secara besar. Dan saudara masing-masing ada kerjaan, ya, atau studi, ya, dan juga ada keluarga di mana kita harus take care, di mana kita harus mendidik anak-anak kita, harus memperkembangkan akan mengasihi akan keluarga kita, membangun akan pikiran, karakter dan hidup daripada anak-anak kita. Ada pekerjaan atau studi di mana saudara harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, memperkembangkan, semakin ahli, semakin menjadi berkat di dalam pekerjaan, ya, semakin baik, yang kau kerjakan semakin lama semakin baik, dan memperkembangkan setiap kesempatan pekerjaan atau studi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah gereja. Ya, gereja di mana Tuhan percayakan kita menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Khususnya saya bicara tentang gereja lokal, ya, di mana setiap anggota, setiap orang Kristen harus menjadi anggota daripada gereja yang kelihatan, gereja lokal. Di mana saudara harus bertanggung jawab di situ, di mana di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, selain kau beribadah bersama-sama, mendengar firman, berdoa, ada pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kita harus memperkembangkan juga, melayani juga di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di situ, di dalam berbagai macam pelayanan yang ada di dalam gereja. Ya, saya kemarin saya share sedikit, singgung kepada setiap yang hadir, sharing beberapa pelayanan. Ada salah satu pelayanan ini, misalnya sudah, supaya kasih contoh, ya, yang nyata. Misalnya saya kemarin salah satu kita membahas tentang pelayanan perpustakaan, library, ya, library. Itu adalah pelayanan tuh, ada orang yang harus mengerjakan itu tuh, ya, di dalam rapat pengurus
saudara yang bertanggung jawab dalam library mengatakan, ini kita akhir-akhir ini makin banyak orang yang pinjam buku, dia katakan. Saya bilang, apa yang terjadi? Kenapa bisa banyak orang yang pinjam buku? Sebelum-sebelumnya kenapa tidak? Sebelum-sebelumnya kenapa sangat sedikit? Ngomong-ngomong, ya mungkin salah satu yang berdampak adalah karena ada yang menulis book review, mulai rutin. Berapa bulan terakhir mulai rutin ada yang menulis book review. Dijelaskan singkat sekali, kita baca 2 menit mungkin, tahu, jadi tertarik, orang mulai pinjam, mulai cari bukunya. Dan juga yang kedua adalah mungkin di Springfield, ya, yang di Springfield itu adalah karena itu gereja yang baru, dan kita ruang tempat untuk menaruh bukunya juga di satu ruangan yang sama, ruang kebaktian itu. Di depannya itu ruang kebaktian, persis setelah selesai kebaktian, di belakang kita buka meja untuk ramah tamah, ada makanan kecil, ada teh, dan langsung di sampingnya itu gelar buku di situ. Ada 2 meja yang penuh dengan buku-buku. Ya saudara, jadi orang-orang waktu makan, waktu ngobrol-ngobrol setelah kebaktian, mereka sambil lihat buku. Ya sambil lihat buku, dan sambil lihat buku itu mereka mulai pinjam buku. Di depan tinggal dikasih tahu aja, ada buku yang bagus, ada banyak buku di situ, nanti setelah ini silakan saudara lihat-lihat. Mereka ya lihat di situ setelah kebaktian. Ya, sedangkan gereja di sini di South Melbourne, saudara tahu nggak library-nya di mana? Saudara tahu nggak library kita? Kita punya library nggak? Kita punya perpustakaan nggak? Mungkin sebagian perpustakaan, apa itu perpustakaan? Di sini di mana perpustakaannya? Mungkin sebagian sudah tidak tahu, ya. Kalau yang baru-baru, yang lama mungkin kalau sudah tidak pernah pinjam buku juga tidak tahu perpustakaan kita di mana, ya. Saudara kalau masuk di situ dari depan, di situ perpustakaannya sebelah kiri, lurus sedikit. Itu perpustakaan kita, ada sebenarnya cukup banyak bukunya di situ. Ya jauh lebih baik. Tetapi posisinya di pojok. Ya posisinya setelah kita kebaktian semua banyak yang naik ke atas, baik yang bicara-bicara di sini, di sana, di mana-mana. Tidak ada yang ke sana. Jarang sekali yang ke sana. Ya, hanya ke sana hanya orang yang benar-benar memang dari rumah udah pengen pinjam buku baru cari ke sana. Ya, baru cari ke sana atau lihat di websitenya kemudian pinjam dan kemudian cari bukunya di sana. Jadi desain itu juga sangat menentukan, ya. Desain, orang-orang desain pasti sangat setuju, ya. Desain itu menentukan hidup kita. Menentukan bagaimana orang pinjam atau tidak pinjam buku itu juga ditentukan, sangat bergantung pada desain daripada gereja. Ya, jadi misalnya salah satu saya encourage mereka. Nah, hari ini mungkin saya tanya kepada saudara, nanti saudara setelah kebaktian boleh ketemuin saya. Adakah di antara saudara di sini yang rindu, yang ingin, ya, kita semua lebih banyak baca buku-bukunya banyak sekali. Banyak buku-buku yang bagus di library. Saudara bahkan tidak pernah lihat, ya. Saya percaya banyak yang dari saudara tidak pernah lihat. Maukah di antara saudara ada orang-orang yang setiap minggu itu buka meja di atas, bukanya harus di atas, di tempat di mana kita ngumpul. Setelah kebaktian ini adalah 60, 70, 80 orang naik ke atas. Naik ke atas, ada makanan kecil, ada teh, ngobrol-ngobrol di situ. Kalau ada buku di situ, ada 2 meja di situ, ada 3 meja di situ, bukunya dipaparkan, di display di situ, pasti tertarik. Pasti langsung ada yang pinjam. Ya, kalau di sana ya nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu gitu. Jadi maukah di antara saudara, kalau saudara ada yang mau, tetapi perlu ada orang yang bekerja, perlu ada orang yang mempersiapkan, perlu ada orang yang mengatur. Ya, tidak harus sendiri mengerjakannya, bisa bikin tim, bisa bergantian, tapi setiap minggu harus ada orang yang di sana yang membawa bukunya ke atas, yang display buku itu di atas, dan pasti mendorong orang membaca buku. Ya, buku-buku yang bagus. Buku-buku yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang berpuluh-puluh tahun belajar, bergumul, memikirkan firman Tuhan, dan dengan tema-tema yang berbeda-beda, yang sesuai dengan kebutuhan saudara, sesuai dengan interest saudara, dan saudara bisa belajar bersama-sama. Itu satu contoh pelayanan daripada gereja. Kalau saudara ada yang mau, saudara rasa terbeban, saya rasa tidak semua orang, kalau saudara sendiri tidak suka baca buku, ya nggak akan lah saudara melayani itu, gitu ya. Saudara sendiri tidak tertarik, tidak rasa penting, saudara tidak akan melayani dan tidak tepat juga melayani di situ. Ya, tapi kalau saudara yang rindu, ada beban, saudara sendiri sudah merasakan pentingnya buku, membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam konteks tema tertentu, dan sudah dibentuk pikirannya, dibentuk hatinya,
dan didorong secara lebih sistematis, saudara lebih terstruktur mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itu sangat penting. Ya, kalau kita mengerti secara struktur, itu mendorong kita, membentuk kita, memberi arah daripada hidup kita menjadi jelas. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita percaya, apa yang kita imani, dan bagaimana hidup kita dibentuk. Itu kalau kita tidak pernah pikir, tidak pernah merenungkan di dalam zaman ini, buku sangat-sangat sulit, ya, sangat sulit sebenarnya. Kita semua instan, kita semua lihatnya reels, ya, lihatnya YouTube yang sebentar-sebentar, ya, terus scrolling down, terus sebentar udah selesai. Dengar apa ya? Nggak tahu lah. Pokoknya menarik, nggak tahu apa. Tidak membentuk pikiran, tidak membentuk hati, dan dibentuk sebenarnya, dibentuk dengan hanya 1-2 menit, hanya 1-2 menit. Dengan cara yang menjadi bahaya sekali, yang tidak bisa konsentrasi dan yang sangat cuma instan, dan kita tidak betul-betul dibentuk oleh secara mendalam, secara arah yang jelas dalam pikiran dan hati kita. Kembali lagi, ya, secara besar kita melihat di dalam hidup saudara ada 3 hal itu, misalnya kerja, ya, keluarga, dan gereja, dan ketiganya menyatu, ketiganya intertwine, berkait satu dengan yang lain. Ya, kalau saudara pelayanannya banyak di gereja, tetapi saudara tidak mengurus keluarga saudara berantakan, ya, rumah hancur-hancuran, bagaimana saudara bisa jadi berkat? Tapi sebaliknya juga, ya, kalau saudara hanya memperhatikan keluarga, memperhatikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, saudara tidak melayani sama sekali. Saudara datang hanya hari Minggu dan hanya menjadi penonton di dalam gereja ini. Saudara tidak jadi berkat. Saudara mungkin menjadi berkat bagi keluarga saudara, tetapi sangat kecil sekali, dan Tuhan ingin kita menjadi terang dan garam dunia. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi saudara-saudara kita seiman. Ya, tidak hanya keluarga kita penting. Pekerjaan kita penting. Tuhan ingin kita bersinar di tengah-tengah dunia ini. Menjadi garam dan terang dalam pekerjaan kita. Mengerjakan, menyatakan kemuliaan Tuhan, keindahan Tuhan. Ya, berdampak kepada dunia dalam dunia pekerjaan, dalam studi saudara. Tapi juga di dalam keluarga saudara. Itu penting sekali. Kita memperhatikan sebagai orang tua, sebagai kalau saudara yang belum menikah, mungkin saudara tanggung jawab tidak terlalu besar di dalam keluarga, tapi saudara mulai mempersiapkan diri untuk membangun keluarga. Ya, itu mungkin berkaitan dengan keluarga, membangun relasi, persahabatan, dan mempersiapkan diri masuk di dalam pernikahan. Itu juga menjadi tanggung jawab yang sangat penting di dalam hidup saudara. Ya, sebagai orang tua, ayah dan ibu kita perlu memperhatikan keluarga kita, mendidik mereka, mengasihi mereka. Ada waktu, itu waktu yang banyak sekali harus di-spend dengan mereka. Setiap hari kita selain memberi mereka makan, memberi mereka rumah, tempat tinggal yang baik, segala kebutuhan, juga perlu waktu ngobrol dengan mereka. Ya, segala macam waktu, dari kecil sampai besar, sampai remaja. Anak-anak saya sudah dewasa semuanya sekarang. Tetapi juga tetap seringkali ngobrol, banyak cerita, banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak tanya. Ya, tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang relasi, tentang segala macam. Ya, itu kita perlu waktu. Kita perlu waktu. Kalau tidak ada waktu. Wah, saya bisa kalau tidak menghiraukan mereka dan hanya mementingkan gereja Tuhan. Nah, saya agak unik di sini. Antara pekerjaan, keluarga, gereja menjadi satu. Saya menjadi satu. Di rumah seringkali bicara tentang pelayanan, bicara tentang gereja, pekerjaannya juga di situ. Gerejanya juga di sini. Ya, gerejanya juga melayani saudara-saudara sekalian. Nah, tapi bagi saudara mungkin lebih jelas, pembagian itu lebih jelas, meskipun memang terkait satu dengan yang lain. Pekerjaan harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam keluarga harus menggarap. Ini kesempatan, ini tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita harus menggarap, mengerjakan. Dalam keluarga kita bertumbuh, anak-anak mengasihi Tuhan, kita suami istri saling mengasihi, bertumbuh di dalam pengenalan, di dalam hidup semakin dewasa dan sebagainya. Juga di dalam gereja, Tuhan ingin kita melayani. Setiap kita, ini semakin besar, tanggung jawab pasti tidak mudah, ini tiga besar sekali semuanya. Ya, pekerjaan, keluarga, gereja. Tapi Tuhan juga ingin kita, nanti salah satu seminar Pak Agus akan membahas tentang pentingnya gereja lokal, menjadi sentral daripada
gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah anggota daripada gereja Tuhan. Kita punya fungsi yang berbeda-beda yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus berfungsi, kita harus melayani, kita harus mengerjakan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk mengerjakan, membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan ketika kita berfungsi masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan dan membangun bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala daripada gereja itu. Ya, 3 hal yang kita boleh itu menjadi secara umum bagi kita bersama-sama memikirkannya. Sekarang kita masuk lebih detail, ya, lebih detail secara detail adalah bisa dibagi 2. Pertama adalah hamba yang baik dan setia yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta, dan yang kemudian yang kedua dikontraskan dengan hamba yang jahat dan malas. Ya, kita mulai dari yang positif terlebih dahulu. Ya, hamba yang baik dan setia yang diberikan 5 talenta dan yang diberikan 2 talenta itu sama meskipun beda tanggung jawabnya, uangnya beda, tetapi mereka sama-sama segera mengerjakannya. Ya, dikatakan di situ. Segera, ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Setelah diberikan tanggung jawab, tuannya pergi, kamu kerjakan, dia segera mengerjakannya. Tidak tunggu-tunggu lagi, dia segera. Dan yang kedua, yang diberikan 2 talenta juga, meskipun tidak disebut kata itu, tetapi asumsinya sama. Sama-sama mengerjakan dengan segera, sama-sama mengerjakan dengan rajin. Ya, di dalam waktu yang Tuhan berikan. Sama-sama kemudian double, meskipun hasilnya beda. Yang satu 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2, beda 5 dan 2, tetapi memang itu adalah tanggung jawab yang diberikan. Memang beda tanggung jawab yang diberikan. Dan kemampuannya juga beda. Tetapi mereka sama-sama mengerjakan yang paling maksimal dari apa yang Tuhan telah berikan kepada dia. Sama-sama double, hasilnya 100%. Ya, sama-sama kemudian menerima pujian. Pujian itu sama persis. Nanti kita akan lihat. Ya, sama persis dari orang yang menghasilkan 5 talenta dengan orang yang menghasilkan 2 talenta, itu sama persis pujiannya. Jadi dari sini hal yang pertama kita melihat ya, bahwa tidak perlu ada yang sombong, tidak perlu ada yang minder di satu sisi. Yang 5 tidak perlu sombong karena dia dituntut lebih banyak, yang diberi banyak dituntut lebih banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Dia tidak perlu sombong karena dia diberi tanggung jawab yang lebih besar dan dia diberikan kemampuan. Nah, kemampuan itu juga tentu dari Tuhan. Dia diberikan kesanggupannya, kemampuannya lebih besar sehingga dia mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Dia tidak perlu sombong menghasilkan 5, lebih dari double dari temannya yang menghasilkan hanya 2 talenta. Tapi juga yang 2 talenta tidak perlu minder. Ya, karena memang dia sudah mengerjakan yang terbaik. Ya, dia memang diberikan tanggung jawab itu. Dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pujian daripada Tuhannya itu sama persis. Sama persis. Seorang Puritan, William Perkins, itu mengatakan seperti ini. Meski orang yang berkhotbah dan orang yang cuci piring di gereja, itu pelayanannya kelihatan sangat berbeda. Tetapi ini saya pakai bahasa sendiri ya, supaya lebih jelas ya, supaya lebih mudah dimengerti. Tetapi kalau keduanya dilakukan dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan umatnya, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan yang terbaik di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia, maka orang yang berkhotbah dengan orang yang cuci piring itu, di mata Tuhan, keduanya mempermuliakan dia. Di mata Tuhan, keduanya itu menyenangkan hati. Karena memang tanggung jawabnya berbeda. Seorang profesor church history, dia dalam bukunya menceritakan pengalaman dia pada waktu dia masih hamba Tuhan muda di satu gereja, seperti mungkin masih praktek begitu. Dia masih hamba Tuhan yang masih sangat muda, dan dia tinggal di satu keluarga, ditaruh di satu keluarga selama masa prakteknya itu, dan dia melayani setiap minggu ke gereja
di mana dia melayani. Dan dia merasa berapa kali dia berkhotbah di gereja itu, dia rasa sangat enak sekali khotbah di gereja itu. Ya, dia rasa ada sense of freedom, ada kekuatan. Orang-orang juga respons dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang diberitakan. Dia tidak tahu sebabnya itu apa. Tetapi dia cuma sense ada sesuatu yang indah, ada sesuatu kehadiran Tuhan yang nyata di dalam khotbah-khotbah dia, di dalam pelayanan yang dia kerjakan. Dia tidak tahu kenapa sampai satu hari dia sudah datang ke gereja, kemudian dia teringat, dia lupa sesuatu. Dia ketinggalan sesuatu yang dia harus ambil lagi untuk pelayanan pada hari Minggu itu. Dia kemudian pulang lagi ke rumah di mana dia biasa tinggal, dan ketika dia masuk ke rumah itu, buka pintu, dia kemudian mendengar suara. Dia mendengar akan ibu yang buta, yang lumpuh, yang salah satu anggota daripada keluarga itu. Dia mendengar ibu itu yang lumpuh dan yang buta sedang berdoa out loud. Sedang berdoa untuk gereja Tuhan, sedang berdoa untuk salah satu dia mendengar, berkati anak muda yang sedang melayani, yang akan berkhotbah pada hari ini. Kiranya Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Si anak muda ini, mahasiswa praktek ini, dia baru sadar. Ini adalah rahasianya. Ini adalah rahasianya. Mengapa gereja itu bisa bertumbuh dengan baik? Mengapa melayani di gereja itu rasanya sangat baik, sangat diberkati oleh Tuhan, karena dia sadar. Ini salah satu rahasianya. Ada ibu yang tua, yang buta, dan yang lumpuh, dan tidak bisa ke gereja. Dia tidak bisa ke gereja karena dia lumpuh, buta, nggak tahu ada kesulitan apa lagi, dia bedridden begitu. Tetapi dia masih bisa berdoa. Dan dia mendoakan akan pelayanan-pelayanan, mendoakan akan hamba-hamba Tuhan, mendoakan termasuk dia yang sedang melayani baru praktik di tempat itu. Dia baru sadar, saudara sekalian. Itulah yang menjadi kekuatan, itu yang menjadi pertolongan Tuhan bagi gereja itu. Saudara sekalian, biarlah kita ingat, sadar bahwa pelayanan kita mungkin berbeda-beda, ya. Tetapi ada hal-hal yang kalau kita mengerjakan dengan setia, dan salah satu adalah berdoa. Ini panggilan bagi setiap kita sesungguhnya. Tetapi ada orang-orang yang tertentu yang diberikan secara khusus berdoa, beban panggilan itu. Dan mungkin tidak ada yang lihat. Anak muda ini juga baru tahu setelah beberapa waktu, setelah ketinggalan itu. Dia juga tidak tahu sebelumnya. Tetapi Tuhan mendengar doa. Tuhan mendengar seorang yang lumpuh, seorang yang berdoa sendiri, berdoa bagi pekerjaan Tuhan, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Itu adalah satu, dia mengerjakan apa yang dia bisa. Itu yang Tuhan inginkan. Dia mengerjakan sebaik-baiknya apa yang dia bisa. Seperti perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal itu. Dia memecahkannya, mengurapi kaki Tuhan Yesus, mengurapinya, dan banyak orang termasuk Yudas di situ yang mengatakan, buat apa pemborosan ini? Buat apa pemborosan ini? Ini minyak narwastu yang kalau dijual itu harganya mahal sekali dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Mengapa diboroskan, dipecahkan untuk mengurapi kaki Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan ganggu perempuan ini. Karena dia melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Tuhan berkenan kepada pelayanan-pelayanan seperti demikian. She has done what she could. Dia telah melakukan apa yang dia bisa lakukan, yang terbaik dia bisa lakukan. Saudara sekalian, biarlah kita bersama-sama, berbeda-beda pelayanan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi setiap kita dipanggil untuk mengerjakan yang terbaik,
yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kalau mimbar ini bisa menjadi berkat, kalau saya bisa berkhotbah dengan lancar, kalau saudara khotbah di mimbar ini dari saya, dari Jin, nanti dari Jack juga akan mulai nanti berkhotbah dalam waktu yang akan datang, itu boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Itu saya percaya karena ada orang-orang yang berdoa, mendoakan mimbar ini, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Ya, saya teringat akan mungkin sebagian pernah dengar, saya teringat akan tante daripada istri saya, yaitu saya panggilnya Tante Jin, ya Tante Gin yang ada di Jogja. Dia sudah tua, dia sudah juga tidak bisa ke gereja karena lumpuh dan sebagainya. Terakhir sebelum beliau meninggal, kami sempat kunjungi beliau di Jogja. Dan dia katakan, Budi, Lucy, itu tante sudah tidak bisa ke gereja sekarang, tidak bisa besuk. Dia sebelumnya rajin membesuk. Dia bisa membesuk orang-orang yang sakit, yang kekurangan dan sebagainya. Tapi dia sudah tidak bisa besuk lagi, kakinya sudah lemah sekali. Tapi dia bilang, tante tapi selalu berdoa untuk Budi dan Lucy. Selalu mendoakan. Setiap dia katakan setiap hari Senin, tante selalu mendoakan. Saudara sekalian, seperti pelayanan yang berbeda-beda, ada yang kelihatan dan tidak kelihatan, ada yang berkhotbah, ada yang mencuci piring, ada yang membersihkan toilet, ada yang mengatur bangku, ada yang mempersiapkan audio video, ya, ada yang memainkan musik, ada yang menyanyi, anak-anak menyanyi memuji Tuhan. Semuanya kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang bisa kita lakukan, memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan, baik di keluarga, baik dalam pekerjaan kita, dan terutama saya memfokuskan di dalam pelayanan di dalam gereja kita hari ini. Itu semuanya Tuhan pakai, semuanya Tuhan berkenan, dan semuanya Tuhan berkati menjadi satu pekerjaan yang boleh mempermuliakan Tuhan, yang memperkembangkan akan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sudah melihat kemudian di sini ayat 21 dan 23, mungkin boleh dimunculkan di layar. Ini orang yang menghasilkan 5 talenta, karena dia diberikan 5 talenta, yang 2 menghasilkan 2 talenta. Dan perkataannya sama persis. Boleh nggak dikasih 22 sampai 23? Karena 21 sampai 23. Ya, karena 21 dan 23 itu perkataan. Indonesia ada sedikit beda. Sedikit beda. Saya tidak tahu kenapa mesti ditambahin satu kata itu. Ya, tetapi dalam bahasa Inggrisnya persis sama. Sudah melihat. Saya baca 21, sudah lihat 23. Ya, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Persis sama. Ya. Yang 21 adalah respon kepada yang 5, yang 23 adalah respons kepada yang 2 talenta, menghasilkan 25. Tapi perkataannya persis sama. Ada 4 aspek di situ. Ya, pertama, well done. Karena engkau telah setia, ya, you have been faithful over little. Well done. Baik sekali perbuatanmu. Kau telah setia di dalam perkara kecil. Itu dipuji apa yang dia kerjakan. Ya, Tuhan senang akan apa yang dia kerjakan. Dan dia bukan hanya memuji pelayan ini, dia juga mengatakan good and faithful servant. Hai hambaku yang baik dan setia. Ya, bukan hanya pekerjaannya, dia mengerjakan dengan baik, tetapi karakternya. Dia mengenal hati Tuhan, dia hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dia memiliki karakter yang baik dan setia, faithful
good and faithful. Dia setia, dia punya hati yang benar, yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mengenal isi hati Tuhannya. Dia good and faithful, dia setia. Pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan. Ini waktu yang cukup panjang kalau sudah nanti melihat dalam ayat 19. Waktunya panjang diberikan. Tetapi dia setia, terus menerus setia. Dia adalah hamba, terus munculkan ayat itu dulu. Good and faithful servant. Ya. Pertama, well done. Kau setelah setia mengerjakan dalam perkara kecil. Dan yang kedua adalah pujiannya, you are a good and faithful servant. Yang kau baik dan setia. Dan yang ketiga adalah, I will set you over much. Aku akan memberikan sekarang, aku akan memberikan. Kau telah setia, kau telah sungguh-sungguh mengerjakan, aku akan memberikan lebih lagi kepadamu. Ini prinsip yang terus terjadi. Termasuk di sekarang ini, di gereja ini. Ya, ada orang-orang yang setia mengerjakan, Tuhan berikan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Selain tanggung jawab, Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan tambahkan kuasa, Tuhan tambahkan sukacita. Tapi tanggung jawab lagi, lebih lagi. Ada orang-orang sudah sibuk banyak pelayanannya, ada pelayanan yang dibuka, dia mau lagi mengerjakannya. Tapi ada yang tidak melayani apapun. Ada tanggung jawab, ada kebutuhan, ya orang lain saja. Ada kebutuhan lain, orang lain saja. Apa yang ada nanti akan diambil daripada orang itu. Tidak ada lagi akan kesempatan diberikan kepada orang itu. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh belajar, mengerti. Biarlah kita menjadi hamba-hamba yang setia dan yang baik, yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita tadi sudah baca, yang 10 talenta ditambah lagi 1, diambil daripada orang yang tidak setia, wicked and lazy servant. Diambil, diberikan lagi. Ya, jadi kita ketiga ini adalah, yang pertama adalah well done, yang ketiga adalah you are a good faithful servant, yang ketiga adalah dia ditambahkan lagi tanggung jawab, yang keempat adalah terakhir munculkan lagi, yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah come, enter into the joy of your master. Masuklah, turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk, bersukacita, duduk bersama-sama dengan saya, makan, bersukacita. With the joy, share the joy of the Lord, akan dialami sepenuhnya. Sukacita di hadapan Tuhan yang berlimpah-limpah, itu akan dialami. 4 hal pujian yang diberikan kepada hamba-hamba yang setia dan yang baik, dan yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh sepenuhnya yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Nanti dikontraskan dengan 4 aspek penghakiman kepada hamba yang jahat dan malas itu. Kita melihat sekarang. Yang kedua, 24, 25 ini alasan yang macam-macam. Ya, ini semua kasih alasan. Alasan. Setelah diberikan, setelah 5 yang 2 datang, sekarang yang 1 datang. 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Seolah-olah dia hebat sekali. Ya, aku tidak menghilangkan kau. Kembalikan kepada kamu. Ya, seperti yakin sekali. Ya, tetapi teguran daripada Tuhan ini, sebelum masuk ke 4 aspek, kita bisa melihat secara besar inti daripada mengapa dia mengerjakan itu adalah, tadi dikatakan tuannya kejam dan sebagainya, menabur di mana dia menuai di mana tidak menabur dan sebagainya. Intinya adalah dia tidak percaya kepada Tuhan yang mempunyai maksud yang baik. Dia tidak percaya. Dia rasa tuannya kejam, dia rasa tuannya memaksa dia, semua tanggung jawab yang diberikan kepada dia itu untuk memanfaatkan dia. Dia sama sekali tidak mengenal isi hati daripada tuannya. Yang memberikan itu untuk tentu untuk kita kerjakan
menyatakan kemuliaan Tuhan, dia ingin tentu menginginkan hasilnya, tetapi juga untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita mengerjakan, bagi hamba-hamba ini mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya akan diterima, dipuji daripada Tuhan yang sudah, bahkan Tuhan yang sudah memberikan semua kesempatan, Tuhan yang sudah bagi kita, Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, yang menjadikan kita anak-anaknya, yang menebus kita daripada dosa. Dia telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita dan memberikan tanggung jawab kepada kita di dalam dunia ini, untuk kita boleh mengerjakannya sebagai respons. Dan ini menjadi ujian kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, dan ada reward yang menanti. Ada reward. Tuhan ingin kita bertanggung jawab mengerjakan, dan akan ada, masuklah ke dalam kebahagiaan daripada Tuhan. Si hamba yang memiliki 1 talenta tidak mengerti, tidak percaya akan hal ini. Karena itu ada 4 aspek daripada penghakiman, daripada tuannya itu. Yang pertama adalah jawab Tuhan itu ayat 26 ya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, wicked and lazy. Ya. Saudara, lazy ini bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Dia berbuat sesuatu, orang ini. Dia berbuat sesuatu. Dia menggali lubang. Ya. Dan dia taruh talentanya itu di dalam tanah. Ya. Artinya, dan dia juga menghabiskan waktu yang sama. Menghabiskan waktu yang sama. Kalau saudara lihat ayat yang ke-19, lama setelah diberikan 5:21 ayat 19, lama sesudah itu, after a long time. Waktunya sama. Diberikan waktu, diberikan talenta, dan dia memakai waktunya itu, atau dengan lebih tepat menyia-nyiakan waktunya yang Tuhan telah berikan itu. Ya, lazy itu bukan tidak berbuat apa-apa, tetapi dia melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri. Itulah lazy. Karena orang yang malas itu dia juga habisin waktu yang sama. Kalau semua orang punya waktu 24 jam. Semua orang besok pagi bangun sudah habis 24 jam itu. Sudah lewat 24 jam itu. 1 minggu sama. 1 Januari kita nanti ketemu lagi sampai 31 Desember. Semua sama. Habiskan waktu yang Tuhan berikan itu semuanya sama. Tapi pertanyaannya, di dalam waktu itu, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, apa yang kita lakukan? Si hamba yang jahat ini, jahat dan malas ini, dia mengerjakan, kita tidak tahu disebut dia melakukan apa, tetapi dia yang pasti dia menggali lubang, mungkin lama sekali menggali lubangnya saja, lama sekali. Ya, dan kemudian dia taruh itu, dan dia kemudian melakukan apa yang dia inginkan. Kontraskan dengan good and faithful servant, hamba yang baik dan setia. Artinya dia setia, dia juga menghabiskan waktu yang sama yang Tuhannya berikan, dan dia mengerjakan apa yang talenta yang Tuhan berikan, tetapi dia mengerjakannya bukan taruh di dalam tanah menggali lubang, tetapi dia mengerjakannya sesuai dengan keinginan Tuhannya. Mengembangkannya, berjuang, tekun mengerjakan. Bukan berarti tidak pernah gagal, saudara sekalian, ya, hamba-hamba yang baik dan setia ini. Bukan berarti juga tidak pernah takut, khawatir, bingung. Kalau kita melihat dalam Alkitab itu banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan yang paling besar seperti Musa dan Yeremia. Kalau sudah membaca Tuhan, waktu Tuhan panggil mereka, Tuhan panggil, beri tanggung jawab, beri kesempatan, bicara kepada umat Tuhan. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutmu, kau berbicara. Musa bilang, saya nggak ada kemampuan bicara. Saya mungkin terpatah-patah bicara. Yeremia juga bilang, saya dari kecil nggak pernah bisa bicara. Nggak ada, saya nggak bisa Tuhan. Musa bilang, utus orang lain sajalah. Saya nggak bisa bicara. Tuhan bilang, siapa yang ciptakan lidahmu? Sekarang kalau aku sudah panggil, aku akan memperlengkapi engkau. Aku akan memberikan anugerah kepadamu.
Musa Yeremia takut, menolak, tapi ketika firman Tuhan datang, ketika firman Tuhan berbicara kepada dia, mereka taat. Mereka taat. Baik Tuhan. Tuhan pakai Musa, memakai Yeremia, memakai lidah mereka, memakai perkataan mereka, membicarakan firman Tuhan yang sangat berkuasa. Tapi hamba yang jahat dan malas ini sudah diberi kesempatan, sudah diberikan peringatan, tidak mau, malah terus argumentasi, terus memberikan excuse kepada tuannya. Banyak sekali dia memberikan excuse. Saudara sekalian, ini menjadi koreksi teguran bagi kita sekalian. Ya, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Pertanyaan bukan hanya bagi saudara, tapi juga bagi saya. Sudah berapa lama kita, sudah berapa sering kita mendengar firman Tuhan seperti ini? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan menjadi orang Kristen? Adakah buah yang dihasilkan di dalam hidupmu? Apakah hidupmu itu menjadi berkat? Di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, dan terutama hari ini saya mau fokus di dalam, mungkin lebih real, di dalam lingkungan keluarga Gary Melbourne, Gary Springfield. Orang-orang sekeliling kita, sebagai satu umat Tuhan, kau sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Apakah hidupmu menghasilkan sesuatu yang membangun orang lain? Menghasilkan sesuatu dengan segala talenta yang Tuhan telah berikan kepadamu. Tanggung jawab, kemampuan juga. Kesempatan yang Tuhan berikan. Apakah engkau mengerjakannya dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perasaan tanggung jawab. Talenta yang Tuhan berikan. Segala macam waktu saya kalau melihat ada orang-orang termasuk anak-anak remaja, pemuda yang wasted, Tuhan berikan banyak kesempatan. Tuhan penuh dengan anugerah, Tuhan memberkati gereja kita dan pribadi lepas pribadi banyak sekali. Kesehatan, kesempatan belajar, kesempatan kerja, kesempatan studi, ya, teman-teman, udara yang baik. Ini udara yang baik setiap hari kita menikmati. Itu anugerah yang kita tidak boleh take for granted. Kalau saudara sekarang ada di Rusia, saudara ada di Ukraina, ada di Iran, saudara nggak bisa belajar. Mandi pun mungkin susah. Kalau sudah ada gempa bumi, mandi pun air panas nggak bisa, tidak ada. Semua itu kesempatan-kesempatan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada gereja Tuhan yang terus memberitakan firman, ada umat Tuhan. Tapi banyak kebutuhan, banyak yang harus kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan, biarlah peringatan kepada hamba yang dapat satu talenta ini, kita boleh sungguh-sungguh memperhatikan. Hai hamba yang jahat dan malas. Sudah perhatikan, ini disebut hamba yang jahat, kalau boleh dikatakan, dia tidak melakukan apa yang jahat. Ya, ini dikatakan hamba yang jahat dan malas. Dia melakukan apa sih sebenarnya? Dia tidak membunuh orang, dia tidak memperkosa, dia tidak mencuri, dia tidak melakukan kejahatan crime. Dia hanya menggali lubang dan taruh talentanya di bawah dan tidak mengerjakannya. Tapi Tuhan yang mengatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Dan akan dilempar hukuman untuk selama-lamanya. Di dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi malas itu bukan hanya malas. Alkitab terus mengingatkan kepada kita. Tuhan bisa pakai orang yang miskin. Tuhan banyak berkati orang miskin. Tuhan pakai banyak orang yang sederhana, yang kurang pinter. Tuhan banyak pakai orang-orang yang sederhana. Tuhan pakai Dorcas atau Tabita yang kerjaannya hanya membuat baju bagi janda-janda. Tuhan berkati dia. Tuhan berkenan kepada apa yang dia kerjakan. Karena dia mengerjakan apa yang dia bisa. Tuhan bisa berkati orang yang kurang pintar atau yang bodoh. Tuhan bisa berkati orang yang miskin. Tapi Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas. Tidak pernah.
bagi pemuda-pemudi khususnya, dan juga bagi setiap kita. Biarlah kita pakai kesempatan waktu yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Masih sehat-sehatnya, masih kuat-kuatnya. Kemarin saya sharing sedikit, kita para orang-orang yang melayani pengurus dan sebagainya, sudah banyak yang di atas 50. Ada yang sudah di atas 60. Saya sendiri mewakili sebagian mereka, sudah melayani 20 tahun di sini. Berjuang 20 tahun memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Jangkau banyak orang. Sudah waktunya anak-anak yang lebih muda, bukan anak-anak keluarga-keluarga dan orang-orang yang lebih muda, 40-an, 50, 30-an, step up. Boleh memikul tanggung jawab yang lebih besar. Dan para pemuda-pemudi dipersiapkan dari sekarang. Sungguh-sungguh dibentuk pikirannya, hatinya selama beberapa tahun di sini. Dan kemudian melayani ke depan. Kita masih belum selesai. Yang umur 50-an, 60-an belum selesai. Ya, ada buku yang itu kemarin Pak Steve itu sharing. Dia terima dari salah satu rekan, dia mengatakan buku ini ditulis kepada orang-orang yang antara umur 50 sampai 60. Ya termasuk saya. Gitu. Judul bukunya adalah Not Young, Not Old, Not Done. Belum selesai. Memang sudah tidak muda, sudah mulai sakit-sakit, ya, sudah mulai agak lemah. Tapi tidak terlalu tua juga, masih ada kekuatan Tuhan berikan. Anak-anak sudah dewasa, anak-anak sudah mandiri, banyak yang sudah mandiri. Tapi not done, belum selesai. Tapi waktunya mungkin makin terbatas. Saya katakan mungkin sekitar 10 tahun lagi. 10 tahun lagi mungkin saya menjadi hamba Tuhan pendeta di tengah-tengah saudara. Tapi biarlah bangkit, muncul. Keluarga-keluarga muda. Anak-anak muda. 30-an, 40-an. Dan yang dipersiapkan para pemuda-pemudi untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Sedih melihat para pemuda-pemudi remaja wasted their lives. Kesempatan yang baik, keluarga, begitu banyak kesempatan tapi wasted. Buang waktu yang ada, dibuang dengan khawatir, dengan takut. Tentu khawatir, takut, ada pergumulan sendiri. Datang, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bicara kepada hamba-hamba Tuhan, bicara kepada Ibu Lucy. Ada kekuatan, pertolongan. Dilepaskan daripada ketakutan itu. Apalagi wasted, habiskan waktu, nonton tidak habis-habis, reel yang tidak habis-habis, terus tidak pernah selesai. 1 jam, 2 jam, 10 jam tiba-tiba habis. 1 hari selesai, 2 hari selesai, seminggu, sebulan, habis. Waktu yang sangat berharga yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita jangan wasted. Kalau tidak, Tuhan akan mengatakan, you are a wicked and lazy servant. Yang kedua adalah, engkau telah merugikanku. Ini hukuman yang kedua. 20-27. Harusnya kalau engkau sudah tahu, ini bukan hamba Tuhan yang jahat, tapi dia pakai kata-kata dari hamba yang jahat itu. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut di mana tempat aku tidak menuai. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Paling sedikit ada bunganya. Karena memang hidup itu tidak netral, hidup itu tidak terus stabil. Hidup itu terus berubah. Uang yang ditaruh di bawah bantal itu tidak stay. Tidak nilainya segitu, nilainya begitu setahun kemudian sudah runtuh. Apalagi rupiah. Rupiah setahun yang lalu berapa? 10.000. Ya, sekarang 12.500, 12.600. Sudah turun berapa itu? 25%. 25%. Kalau rupiahnya dulu bisa dapat berapa, dolarnya sekarang turun 25%. 25%. Ada inflasi. Yang kita tahu ini prinsip yang ekonomi, prinsip hidup yang sangat jelas ya. Kalau kita tidak pakai otot kita, otot yang Tuhan telah berikan, kalau kita tidak pakai itu untuk kerja, terus scrolling, mulai sakit, mulai susah,
mulai lemah. Mulai lemah. Tapi kalau otot yang dipakai bekerja terus, ya saya pakai contoh ini karena tangan kanan. Karena tangan kanan lebih banyak bekerja. Maka pasti lebih kuat, pasti lebih besar ototnya. Karena yang dipakai akan terus maju. Yang tidak dipakai, wasted, akan dibuang. Engkau telah merugikanku, karena akan mundur. Ketiga, apa yang ada sekarang, apa yang engkau ada pun akan diambil daripadamu. Akan diberikan kepada yang memiliki 10. Akan bertumbuh. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab mengerjakannya, apa yang ada pun daripada kita akan diambil. Dan tidak ada lagi kesempatan. Yang terakhir akan cast the worthless servant into the outer darkness. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini peringatan bagi kita sekalian. Biarlah ketika kita mendengar ini, kita tidak menjadi lelah untuk terus mengerjakan segala anugerah, segala kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti tadi saya katakan ada hal-hal umum yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, seperti berdoa, kerja, keluarga. Meskipun pekerjaan, keluarga itu juga dalam konteks yang berbeda-beda. Ada keluarga yang diberikan 1 anak, tanggung jawablah kepada 1 anak. Ada yang diberikan 2 anak, tanggung jawab. Ada yang diberikan 5 anak, ya, tanggung jawab lebih besar mengerjakannya, sungguh-sungguh. Ya. Tapi ada hal-hal juga yang unik yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada kesempatan yang unik yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kemampuan yang unik, ada passion yang unik yang Tuhan berikan kepada kita yang berbeda. Dan kalau engkau tidak mengerjakannya itu bukan hanya merugikan dirimu, tetapi juga merugikan gereja Tuhan. Setiap kita Tuhan ada memberikan, ada yang samanya, tapi ada yang unik. Ada yang unik Tuhan berikan kepada kamu. Setiap orang itu ada keunikan masing-masing. Ya, kita bisa mengerti ini dalam tulisan C.S. Lewis. Dia mengatakan kalau sudah kita punya teman-teman, ya, kita punya teman-teman. Kita orang-orang yang dekat dengan kita. Setiap teman itu kan unik, kita tahu berbeda-beda. Dan setiap teman itu menghasilkan sesuatu yang unik dari hidup kita. Kita meresponi dengan unik. Teman yang ini jadi menghasilkan saya seperti ini. Saya jadi lebih rame kalau ada dia. Saya jadi lebih bisa ngomong karena ada dia. Ya. Jadi kalau orang ini mati, dia tidak menstimulir kita. Keramaian ini, saya jadi tidak bisa rame ini. Karena tidak ada dia yang menstimulir saya jadi ramai. Keadaan dia menghasilkan saya menjadi didorong untuk semakin rajin. Nah, setiap kita unik. Setiap kita menghasilkan sesuatu. Kalau kita tidak ada, kita tidak menstimulir dan tidak berkontribusi, tidak membangun akan keluarga umat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan beri keunikan kepada setiap umatnya. Yang telah ditebusnya, ada kesamaannya sekali lagi, tapi ada keunikan. Kau tidak kerjakan itu, kau bukan hanya rugi, tetapi juga kau merugikan akan Tuhan dan umatnya. Sayang sekali. Wasted. Kita harus sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Tuhan dan kita boleh setia di dalam hal-hal yang Tuhan telah berikan, dan juga sekaligus hal-hal yang unik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, Francis Schaeffer mengatakan, no little people, no little places, but a heart consecrated to God. Semua berharga, tidak ada tempat yang tidak penting, tidak ada orang yang tidak penting, tetapi yang paling penting adalah hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jika hati dipersembahkan kepada Tuhan dan kita boleh kerjakan,
kerjakan. Semua bidang, besar, kecil, kelihatan, tidak kelihatan, yang penting Tuhan yang melihat. Ini adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan yang inginkan kita kerjakan. Dan itu nyata di dalam hidup orang-orang sekeliling kita. Yang menerima berkat, menerima pelayanan kita, menerima kontribusi kita, menerima semua apa yang kita kerjakan, membangun akan tubuh Kristus. Perlu perjuangan, perlu perseverance, ya, bertekun di dalam segala kesulitan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Tapi juga banyak anugerah dan sukacita ketika engkau mengerjakan. Seperti tadi 4 anugerah perkataan daripada hamba Tuhan kepada hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu. John Calvin mengatakan seperti ini sebagai penutup. Those whom God has once begun to form are continually polished more and more until they are brought to the highest perfection. Ya. Mereka yang telah Tuhan panggil, yang telah Tuhan bentuk, akan terus menerus Tuhan polish, ya, bersihkan, murnikan, bentuk, sehingga mereka mencapai akan the highest perfection. Dan kemudian dia mengatakan, saya terjemahkan dengan bebas, dan karena kekayaan anugerahnya, pekerjaan Tuhan melalui anugerahnya, melalui segala apa yang dikerjakan bagi kita, karena kekayaan anugerahnya itu tidak pernah habis, maka Allah tidak akan pernah lelah melimpahi anak-anaknya dengan anugerah. Anugerahnya tidak pernah habis, tak terhingga. Karena itu dia akan bekerja bagi umatnya yang setia. Bekerja, berjuang, melakukan kehendak Tuhan. Minta bergantung pada Tuhan. Anugerahnya tidak pernah habis. Tidak pernah habis, unlimited. Diberikan kepada kita. Karena itu biarlah kita boleh setia. Kita boleh mengerjakan. Yang 5 menghasilkan 5. Yang 2 menghasilkan 2. Sekarang ada 10. Ditambah 1 lagi, jadi 11. Jadi 4. Ditambah lagi memperkembangkan. Dan Tuhan kembangkan. Sampai kehendaknya jadi. Sampai kita selesai di dalam dunia ini. Sampai kita bertemu dengan muka dengan Tuhan kita. Dan biarlah saudara ingin sekali hati, saudara ingin mendengar suara Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang telah mengasihi kita, yang telah mati bagi kita, dan yang telah memberikan segala tanggung jawab, kesempatan, talenta kepada kita. Harap saudara ingin, biarlah hati kita yang paling dalam ingin sekali mendengar suara Tuhan dan Juru Selamat kita. Well done, my faithful and good servant. And come into the joy of your master. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya undang saudara Jack maju ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu, dan Tuhan, kami mohon agar firman-Mu itu boleh terus terngiang di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu yang telah memberi kami hidup juga memberikan kepada kami perubahan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan.
tolong tambahkanlah bijaksana untuk kami, supaya di dalam hidup kami yang cuma satu kali dan yang satu arah, kami boleh memakai waktu-waktu ini dengan penuh bijaksana. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang terus boleh bentuk gereja-Mu, supaya kami boleh menjadi gereja yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah orang-orang di dalamnya semua boleh semakin menunjukkan keindahan daripada tubuh Kristus yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan, yang terus disucikan dan dipermuliakan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan berkat-Mu. Sertailah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.